Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Fitri Nazifa dengan NIM 2303113305. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai data preprocessing untuk melengkapi tugas praktikum 4 data mining yang diampu oleh Bapak Ibnu Dakikil ID Eskom MTI PhD. Preprocessing data atau data preprocessing adalah proses awal dalam data mining yang bertujuan untuk mempersiapkan data mentah sebelum dianalisis. Pada tahap ini, data akan dibersihkan, dilengkapi, dan disesuaikan agar dapat digunakan dengan optimal oleh algoritma machine learning. Preprocessing dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan mencegah hasil analisis yang bias atau keliru. Secara umum, tahap preprocessing mencakup pemeriksaan struktur data, penanganan nilai yang hilang atau missing value, normalisasi atau standarisasi nilai, serta pemisahan data menjadi bagian training dan testing. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu penanganan missing value, rescaling data menggunakan min-max, serta standardized data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penanganan missing value. Penanganan missing value bertujuan untuk mengatasi data yang kosong agar analisis tetap valid dan akurat. Terdapat 2 pendekatan utama dalam menangani missing value, yaitu delete data dan imputation. Delete data digunakan ketika jumlah data yang hilang relatif kecil dan tidak mempengaruhi hasil analisis secara signifikan. Terdapat 3 cara untuk menghapus data. Yang pertama, deleting rows, yaitu menghapus seluruh baris jika ada satu nilai yang hilang. Lalu ada pairwise deletion yang lebih fleksibel, di mana hanya data yang dibutuhkan dalam analisis tertentu yang akan dihapus saat nilai hilang muncul, tetapi tetap mempertahankan baris jika variabel lainnya masih lengkap. Lalu yang terakhir ada delete column, di mana kolom yang memiliki banyak nilai hilang bisa dihapus sepenuhnya agar tidak mempengaruhi analisis. Lalu pendekatan yang kedua yaitu imputation. Pendekatan ini lebih baik kalau nilai hilangnya cukup banyak dan kita ingin mempertahankan data sebanyak mungkin. Terdapat beberapa kasus tergantung jenis datanya. Untuk data deret waktu atau time series, jika tidak ada tren maupun seasonal, bisa menggunakan min median modus atau mengambil nilai acak. Namun, jika ada tren tapi tidak seasonal, kita bisa menggunakan linear interpolation untuk mengestimasi nilai hilang di antara titik terdekat. Lalu jika ada tren dan seasonal, kita bisa menggunakan kombinasi seasonal adjustment dan interpolation agar estimasinya lebih akurat. Lalu di kasus kedua untuk general data yang bukan deret waktu, jika data bersifat kategorikal, metode yang bisa dipakai yaitu ada multiple imputation atau logistic regression. Namun, jika data numerik atau continuous, kita bisa menggunakan min, median, mode, multiple imputation, atau linear regression untuk mengisi nilai-nilai yang hilang. Selanjutnya ada rescaling data menggunakan min-max. Rescaling atau normalisasi adalah proses mengubah rentang nilai data agar berada dalam skala tertentu, biasanya antara 0 sampai 1. Tujuannya adalah agar setiap fitur atau kolom memiliki skala yang sama, sehingga tidak ada variabel yang mendominasi proses perhitungan dalam model machine learning. Metode yang digunakan adalah min-max scaling dengan rumus berikut, di mana data new adalah data hasil transformasi, data current adalah data yang akan ditransformasi, max itu merupakan nilai terbesar dari data dan min nilai terkecil dari data, sedangkan max new adalah nilai terbesar dari hasil transformasi, min new adalah nilai terkecil dari hasil transformasi. Di Python, normalisasi dilakukan menggunakan fungsi min-max scaler yang diambil dari library scikit-learn, yang hasil akhirnya membuat semua nilai data menjadi proporsional terhadap skala minimum dan maksimum dari masing-masing kolom. Selanjutnya ada standardized data. Standarisasi atau z-score biasa digunakan untuk mengubah data agar memiliki nilai min 0 dan standar deviasi 1. Berbeda dengan min-max yang menyesuaikan skala antar nilai. Standarisasi menormalkan distribusi data agar setiap fitur berada pada pusat distribusi yang sama. Berikut adalah rumus dari standarisasi atau z-scores. Di Python, proses ini dilakukan menggunakan standard scaler dari scikit-learn. Teknik ini berguna terutama ketika data memiliki perbedaan skala yang besar antar kolom, karena membantu model lebih mudah membandingkan antar fiturnya. Supaya lebih paham, langsung aja kita masuk ke latihan 4. Berikut adalah soal latihan 4. Yang pertama, carilah data di internet yang memenuhi kondisi missing value, lalu lakukanlah rescaling menggunakan min-max serta standarisasi pada kolom yang tersedia pada data yang sama. Langsung aja kita bahas. Sebelum itu kita perlu menginstal
library scikit-learn karena library ini berisi modul preprocessing yang akan kita gunakan untuk melakukan rescaling dan standarisasi data. Setelah library scikit-learn ini terinstall, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita mengimport library yang dibutuhkan, seperti pandas yang digunakan untuk membaca dan mengelola data, numpy untuk operasi numerik, dan dari sklearn preprocessing kita ambil min-max scaler serta standard scaler untuk proses normalisasi dan standarisasi nantinya. Di langkah selanjutnya, kita membaca dataset bernama shopping data missing value.csv dengan cara df sama dengan pd.read_csv, lalu kita masukkan di mana direktori file tersebut disimpan. Di sini terjadi error dikarenakan ketika mengetik nama filenya saya kurang huruf E di missing value-nya. Setelah itu kita tampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur datanya, di mana biasanya dataset ini berisi kolom seperti age, pendapatan atau income, dan skor belanja atau spending score. Berikutnya kita cek apakah data memiliki nilai kosong atau missing value dengan menggunakan is_null buka kurung tutup kurung .sum buka kurung tutup kurung, di mana ini hasilnya akan menunjukkan berapa jumlah nilai kosong di setiap kolomnya. Kalau ada, berarti dataset kita belum lengkap dan perlu dibersihkan terlebih dahulu. Untuk menangani missing value, kita bisa menggunakan metode imputasi min, yaitu menggantikan nilai kosong dengan rata-rata dari kolom tersebut. Contohnya, di kolom age kita punya nilai kosong, maka kemudian kita mengganti nilainya dengan rata-rata umur dari setiap data yang ada di dalam kolom tersebut. Setelah itu kita tampilkan ulang data untuk memastikan semua nilai kosongnya terisi. Sekarang kita pilih hanya kolom numeriknya saja, dikarenakan proses scaling dan standarisasi ini hanya berlaku untuk data angka. Biasanya kolom yang termasuk di sini adalah age, income, dan spending score. Selanjutnya kita lakukan rescaling dengan metode min-max, di mana teknik ini mengubah semua nilai agar berada dalam rentang 0 sampai 1. Misalnya nilai income yang awalnya 4.000 bisa berubah menjadi 0,7 tergantung dengan nilai maksimum dan minimumnya. Tujuan dari rescaling ini supaya setiap fitur memiliki skala yang sama dan tidak ada fitur yang mendominasikan nilai yang lain. Lalu kita lanjut ke standarisasi menggunakan metode z-score. Nah, ini berbeda dengan min-max, di mana z-score ini mengubah data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Artinya, data yang lebih besar dari rata-rata akan bernilai positif, dan yang lebih kecil akan bernilai negatif. Metode ini berguna pada algoritma yang sensitif terhadap skala data seperti K-means atau PCA. Setelah semua proses selesai, kita simpan hasilnya ke 3 file baru, misalnya shopping data _fill.csv yang berisi data yang sudah diisi nilai kosongnya, lalu shopping data min-max berisi hasil normalisasi min-max, dan shopping data standard.csv yang berisi hasil standarisasi z-scores. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.